sudah Mbak, tadi belum. Ingat ya, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena setelah viral atau tidak, saya tidak mungkin akan take down. Kenapa sayang? Iya, gini ya, saya mau tanya itu. Visa, aku kan mau akan visa ya, itu bulan 12, bulan 12 tanggal 15 itu visa aku kan 1 tahun ini habis ya. Kemarin itu pas aku bikin KTP itu visa yang print-printnya itu kok nggak ada. Terus aku juga tanya ke dekan sama agent juga. Kayaknya ada, tapi kayak itu pas dikasih yang dulu pas renew itu kayak aku nggak ada print-printan itu gitu. Maksud saya tuh kalau saya mau extend visa ini kan mau extend visa ya, Deh. Ini ditanyakan apa enggak ya nanti sama pihak imigrasi? Aku kok takut ya. Maksudnya gimana Mbak? Nggak paham saya. Itu visa yang kertas putih itu loh, Deh. Oh, kamu nggak punya gitu? Iya, tahunnya itu kemarin pas aku bikin KTP baru itu, memperbarui itu kan katanya yang dari imigrasi, kamu nggak usah takut katanya gitu, biarpun nggak ada kamu nggak usah takut nanti dari imigrasi itu ada. Tapi saya tuh kayak nggak nyaman gitu loh sih, takut aja. Soalnya aku di sini kan sudah lama juga, tapi baru kali ini kejadian visa yang itu kok nggak ada yang print-printan itu. Tapi setahu aku tanggal 15 bulan 12 ini visaku tuh habis. Aku harus extend visa kayak gitu. Harus extend visa atau harus renew? Bukan, extend visa. Extend visa. Oh, extend visa ya. Mulai sekarang extend dong sayang. Iya. Tapi nanti takutnya tuh yang print-printan yang kertas putih itu ditanyakan Pak enggak gitu loh. Itu dibutuhkan juga sayang. Itu dibutuhkan juga. Lah iya itu kan enggak ada sih Mas. Aku udah tanya Mas Dikan juga agenku, kok enggak ada. Ya itu terus kemana aku juga enggak tahu gitu loh. Oke. Jadi karena setahun yang lalu itu pas renew itu kayaknya enggak ada kertas itu. Gitu yang pastinya ada dong. Sebentar Mbak Wai Manung. Hai Ibu. Gak ada kemarin. Hah? Pintar. Tapi tuh. Di sentra. Kemarin aku taruh di grup itu Bu. Kalau ada orang mau itu tak telepon dia. Sekarang tak kirimin ke Ibu lagi. Oh, Mbak. Halo. Halo, iya sih. Sebenarnya kan di downloadannya kan ada toh, di kertas download itu ada. Di agentmu ada pastinya. Oh. Di agentmu pastinya ada. Oh, kayak gitu. Di agentmu pastinya ada sayang. Berarti iya, berarti aku nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Kan aku udah lama di sini loh, tapi kan apa namanya? Kok baru kali ini kan dulu kan nggak ada yang kayak kertas gitu ya, Ini kan masa ada COVID ada itu, jadi mungkin kita nggak bisa bikin aja. Jadi aku kayaknya ketakutan kayak gitu. Aku cuma mikir kayak gini loh, aku kalau ini nggak bisa ya udah aku pulang aja. Loh yo enggak lah, jangan sampai ketakutan kayak gitu toh. Masa sampai segitunya ketakutannya? Iya enggak? Iya. Nggak ada masalah. Aku mikir. Bener nggak? Ya, kayak gitu. Soalnya, iya benar. Berarti nanti aku tanya ke agent lagi ya. Aku ngomong kalau memang nggak ada itu kertasnya kayak gitu ya. Kamu tanyain ke agentmu. Paspornya tak pegang sih, sama kontrak itu selalu tak pegang kayak gitu. Kertasnya selalu kamu pegang? Paspornya sama kontrak aku pegang, tapi yang visa yang kertas putih yang dulu itu kan aku yang ini tuh sudah kontrak ketiga tapi jaga nenek kakek. Lah terus
neneknya tuh meninggal, jadi aku cuma 1 tahun 2 bulan tuh direnyul lagi kan ceritanya kayak gitu deh dulu. Lah pas nenek itu masih ada, itu kan kertas putih ada. Lah tapi yang kontrak sekarang cuma ada kakek ini, kok nggak ada gitu loh. Jadi aku takut. Tanyain langsung ke agenmu aja, Mbak. Tanyain ke agenmu langsung. Kalau kamu nggak nanya sama agenmu, mana kamu tahu? Bener nggak? Iya. Nggak usah takut. Yang penting kamu sudah extend, udah renew. Nggak usah takut. Iya, kan masih kan juga tetap aja ini sudah kontrak ketiga kayak gitu. Aku mikirnya kemarin tuh sama bilang ke bujuku kayak gitu. Ya udahlah, Bang. Sana tak pulang aja bulan 12. Masih bisa itu, masih bisa nggak ada masalah baik mana. Thế xíu xíu con英文同哥哥語少少，講英文同埋國語。OK， 好啊，好拜拜。Sama kalian, bye-bye. Gak usah takut, jadi nggak ada masalah, Mbak. Iya. Ya kemarin juga takutnya kayak gitu kan, mikirnya aku singkat aja loh, soalnya aku juga juga fokusnya mau pulang. Kan aku yang 12 tahun ini belum pulang Indonesia, belum pulang ke Maroko. Jadinya mungkin juga ya wis lah nekat aja pulang aja kayak gitu. Nggak usah takut, masih aman itu. Masih aman berarti. Ya kalau gitu enak. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, jangan terlalu khawatir. Ya biasanya kan nggak pernah hotel sudah berapa tahun ini kan nggak pernah di sini. Aku tuh di sini kan udah lama sampai anakku sekarang udah umur 23. Aku sudah 11 kontrak. Oh. Iya. Tapi ya kerja itu ya ada yang enak, ada yang nggak enak. Aku dapat majikan itu ada yang tuh. Ya nano lah rasanya kayak gitu loh. Jadi pengalaman banget aku pokoknya. Ada yang baik, ada yang nggak baik ya. Itu kalau mendengar cerita itu aku kan selalu ngikutin Yundi ya di YouTube, di Facebook, aku selalu ngikutin. Jadi aku tuh kalau mendengarkan cerita anak yang baru 1 bulan, 2 bulan itu sudah mau nge-break lah, aku loh kesini aja tuh masih gaji masih 1.000 berapa gitu loh, nggak ada libur, cuma sisa 200 dolar. Itu pun aku loh nggak nggak sampai, nggak ada yang mungkin karena aku modal nekat, karena banyak hutang juga di rumah, jadi mungkin pengalaman juga, jadi aku tuh nekat banget nggak ingin pulang sebelum aku bisa membayar hutang kayak gitu. Tapi kalau melihat cerita-cerita kayak gitu kan kasihan banget sama anak yang baru kayak gitu. Tapi ya ini pesan aja, kalau bisa ya semangat aja. Kita nekat ke sini itu ya cuma untuk keluarga. Jadi insya Allah kalau kita apapun yang terjadi, apapun resikonya, majikan di sini semua kalau dikatakan kayak binatang ya kayak gitu. Aku sudah pagi siang malam itu sudah dikatakan seperti kata-kata yang nggak enak juga sudah beberapa tahun juga pernah kayak gitu. Jadi aku cuma itu ya, dia kayak makan gitu loh. Pemane wong Jawa iki sego jangan wisan. Yo, sego jangan ya di seneng majikan iki jadi sego jangan. Iya, sego jangan. Bahkan sampai sekarang pun aku sudah lama di sini sampai majikan itu sampai dia ngomong 1 kata aku loh sampai 10 kata. Sampai kayak gitu lah gue sekarang. Bener. Sampai majikanku sampai kalau dia udah ngomong aku nggak bisa ngomong. Sampai kayak gitu. Iya, soalnya aku prinsipku kayak gini. Kalau aku benar, aku nggak akan melawan kayak gitu. Kalau aku salah, aku selalu bilang sorry, bilang minta maaf kayak gitu. Oke, jadi kalau kamu benar, kalau kamu benar lebih baik diam, kalau kamu salah lebih baik meminta maaf, seperti itu.
Iya, kayak gitu. Aku selalu menundukkan kepala, oke. Sorry, aku bilang sih kayak gitu. Jadi aku tuh kita ya sebisanya rendah hati kayak gitu loh. Jadi Oke. kalau mereka marah, kalau kita marah nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya. Jadi Oke, jadi mereka tinggi, kita yang rendah kayak gitu. Ya biarin aja. Oke, ini pesan yang terindah. Iya, kita nyamannya kita cuma ingatnya apa? Kalau aku di sini ya, yang penting aku ketemu hari Minggu, ketemu teman, terus ketemu gaji itu aja. Aku nggak mikir yang pekerjaan yang lain. Udah. Itu aja sih kalau bagi aku ya. Mungkin kalau itu untuk teman-teman yang baru. Kalau aku sih di sini mungkin tidak sampai sudah 11 kontrak ini, 12 kontrak ini ya, Cik. Sudah jalan 1 tahun ini aku di sini. Jadi ya aku tahun depan sudah memutuskan untuk pulang. Mudah-mudahan juga untuk teman yang baru tuh. Sebentar Mbak, sebentar. Hoa, enggak sah. Oke, jadi ini pesan yang terbaik dari Samen. Terima kasih. Dan sekali lagi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Samen jangan berlebihan takutnya juga ya. Iya tuh. Makasih ya Teh. Matur nembah nuwun. Cuma tanya, saya cuma tanya itu aja tadi. Cuma ada, biarpun udah lama di sini tapi kayak nanti gimana ya ditanyakan Pak enggak kayak gitu. Jadi, sama kalau agenku sih kemarin udah bilang udah kamu mau tamsam lamui kayak gitu. Tapi aku kayak itu ya. Ya bukan katanya Mbak, bukan khawatir tapi takut aja. Tapi kalau aku ngomong sama bujuku malah kayak gini deh. Ya wes pulang aja kan udah lama nggak pulang. Oke, matur nembah nuwun nggih. Oke. Ya kalau gitu makasih ya Teh Yuni. Iya, sama-sama. Terima kasih. Mendukung acara ini. Terima kasih. Matur nembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pesan bagus dari Mbaknya. Ini satu kata yang saya sangat suka. Kalau saya benar, saya akan diam saja. Kalau saya salah, saya akan meminta maaf. Kenapa? Karena dia bilang benar pun tetap salah di hadapan majikan. Apalagi salah. Maka dari itu, dia mampu bertahan di rumah majikan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada mbaknya yang telepon saya, baru bekerja 6 bulan, membuat suasana rumah majikan itu menjadi pertengkaran yang sangat tidak jelas. Membuat majikannya emosi, membuat istrinya emosi, membuat pacarnya emosi, membuat nenek kakeknya emosi. Jadi kehadiran kita itu seolah-olah menjadi pembawa sial. Kenapa? Karena kita mementingkan ego kita. Nah, mbaknya ini yang barusan telepon menyatakan bahwa selagi masih butuh uang, walaupun saya benar, saya diam. Kalau saya salah, saya minta maaf. Karena pertengkaran dengan majikan itu tidak ada gunanya. Itu menurut dia. Jadi ngomong apapun salah di hadapan majikan. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan amin. Mbak Yuni.